Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mengerjakan tugas proyek. Perkenalkan anggota kelompok. Pertama Meliana Rumondang, kedua Martana Satria. Selamat menyaksikan. Pertama kita record video dulu. Lalu kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Ada muka kita muncul. Kita buat topologinya dulu. Kita ambil routernya yang 2911. Lalu kita masukkan switch pertama. Masukkan switch kedua. Dan switch ketiga. Lalu masukkan PC-nya. Buat lagi PC-nya. Satu switch 2 PC ya. Jadi 6 PC yang terpasang. Masukkan kabelnya. Masukkan pada setiap perangkat yang ada ya. Sampai jadi seperti ini ya. Kita masuk ke routernya. Pilih yang CLI ya. Setelah muncul, kita ketik settingannya seperti ini. Ketik enable lalu enter. Configure terminal, klik enter. Lalu interface G00 ya. Lalu masukkan IP address-nya yang pertama ya. Lalu kita ketik nomor shutdown ya. Kita enter lalu exit 3 kali ya. Lalu kita akan membuat DHCP. Kita ketik kembali enable-nya. Lalu configure terminalnya. Setelah di-enter, kita ketik service DHCP-nya. Selanjutnya ketik DHCP pool 1 ya. Lalu buat network-nya masukkan NIP yang tadi ya. Lalu ketik default router. Jangan lupa masukkan NIP-nya juga. Lalu ketik DNS server. Dan masukkan angka IP-nya.
Lalu ketik exit 1 kali dulu. Lihat dulu apakah sudah ada angka IP-nya di PC-nya. Tolong jangan pedulikan video orangnya, kita fokus ke tugasnya dulu. Setelah kita cek ternyata IP-nya muncul. Cek PC yang kedua juga IP-nya sudah muncul. Kita ulangi lagi untuk mendapatkan IP di PC ketiga dan keempat. Ketik ulang lagi ya sama seperti tadi, tetapi angka IP-nya kita ganti. Untuk interface GAC 0/0-nya, kita ganti menjadi GAC 0/1 ya. Dan IP DHPP pool 1-nya, kita ganti menjadi IP DHPP pool 2 ya. Setelah selesai kita cek PC ketiganya. Jangan lupa PC keempat juga ya. Setelah berhasil kita lanjut buat lagi ya. Ini kita buat untuk PC kelima dan keenam ya. Jangan lupa terminal GAC 0/0-nya diganti ya menjadi GAC 0/2. Untuk angka IP address-nya diganti ya. Dan untuk IP DHPP pool 2-nya diubah menjadi IP DHPP pool 3. Dicek dulu ke PC kelimanya. Ternyata IP-nya berbeda yang mengartikan tidak valid ya IP-nya. IP keenam juga tidak valid. Kita coba ping setiap PC-nya satu-satu ya. Dari PC pertama ke PC kedua ya. Dan berhasil, tidak ada yang gagal. Lanjut kita ping dari PC pertama ke PC ketiga. Dan hasilnya berhasil juga. Lanjut dari PC pertama ke PC keempat. Masukkan angka IP-nya, usahakan jangan salah ya. Ternyata berhasil. Selanjutnya kita masukkan NIP kelima.
Hasilnya tidak valid ya. Dan kita ping PC pertama ke PC ke-6-nya. Hasilnya sama ya dengan PC kelima, tidak valid atau gagal semua. Kita lanjut mulai dari PC kedua ya. Dari PC kedua yang dipingkan ke PC pertama dulu ya. Lalu PC kedua diping ke PC ketiga. Keempat ya, sejauh ini hasilnya valid ya. Saat diping ke PC kelima dan keenam, hasil yang didapat tidak valid ya. Setelah itu, kita ulangi lagi dari PC ketiga ya, yang diawali ping ke PC pertama dan kedua dulu ya. Dilanjutkan ke PC keempat ya, hasilnya masih valid ya. Saat di PC kelima dan keenam hasilnya sudah tidak valid atau gagal. Kita lanjut ulangi ke PC keempat ya, yang diawali dari PC pertama dan kedua. Di sini masih berhasil ya. Jawabannya masih sama ya. Lanjut kita mulai lagi kali ini dari PC kelima ya. Diping ke PC pertama sampai PC keempat, hasilnya tidak valid atau gagal ya. Namun saat diping ke PC keenam, hasilnya valid atau berhasil ya. Terakhir kita ulangi lagi di PC ke-6 ya, yang diawali dengan pingkan, PC pertama sampai PC keempat ya. Hasilnya tidak valid atau gagal ya. Saat dipingkan ke PC kelima, hasilnya valid atau berhasil ya. Tentukan IP pertama dan IP terakhir dari subnet 192.168.60.26 dan apakah 192.168.60.192.168.61 dan 192.168.60.62 valid. Jawaban, IP ketiga tidak valid karena terdapat perbedaan broadcast yang jauh berbeda dari IP pertama dan IP kedua, sehingga menghasilkan PC kelima dan PC keenam berbeda, jauh dari apa yang didapatkan IP dari PC pertama, kedua, ketiga sampai PC keempat. Sehingga saat dipingkan dari PC pertama sampai PC keempat itu valid, namun saat ping PC kelima dan keenam tidak valid.